Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Halim, saya dari kelas 2 TID. Di sini saya akan mempresentasikan poster dari website kami, yaitu Klik Apotek dari kelompok 7. Di sini kami memiliki sebuah masalah dari website awal mula pembuatan website kami, yaitu masyarakat kesulitan mendapatkan obat dengan cepat tanpa harus datang langsung ke apotek, terutama saat sakit atau dalam kondisi mendesak. Jadi tujuan kami membuat aplikasi ini untuk menyediakan layanan pemesanan obat secara online yang cepat, aman, juga praktis dari berbagai apotek terdekat. Lalu teknologi utama yang kami gunakan di sini, bagian front end itu kami menggunakan React.js. Untuk data fetching-nya kami menggunakan Axios. Untuk back-end-nya kami menggunakan data dari Supabase. Lalu untuk routing itu React Router, dan autentikasi itu Supabase Auth. Juga manajemen state-nya menggunakan New State, Use Effect, dan lain-lain. Untuk target penggunanya pasien atau masyarakat umum. Lalu kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu fitur dan menu. Di sini terdapat fitur-fitur utama pada website Klik Apotek kami, di mana ada fitur navbar sebagai navigasi utama untuk mengakses halaman. Lalu ada fitur tentang Klik Apotek yang menjelaskan visi dan misi platform. Lalu ada fitur katalog produk yang menampilkan berbagai obat berdasarkan kategori seperti kepala, batuk, dan flu, juga demam, mata, dan pencernaan, juga lain-lainnya. Lalu kami juga memiliki fitur login, di mana admin dapat melakukan login, juga pembeli yang masuk ke akun untuk mengelola produk dan melakukan pembelian produk. Lalu selanjutnya kami ada juga fitur ulasan pengguna Klik Apotek, lalu fitur katalog produk, dan ada juga fitur testimoni ataupun fitur news tentang blog-blog kami. Lalu salah satu fitur unggulan kami yaitu fitur katalog produk, di mana alur dari katalog produk ini, pengguna dapat membuka halaman katalog obat dalam website, lalu pengguna dapat mengisi kolom pencarian untuk mencari nama obat tersebut. Pengguna dapat memilih filter kategori, misalkan semua, maka akan ditampilkan semua kategori produk, atau pengguna dapat memilih salah satu dari filter tersebut. Sistem akan menampilkan obat sesuai dengan pencarian dan kategori yang dipilih oleh pengguna. Lalu pengguna juga dapat mengklik nama obat untuk melihat detail obat tersebut. Pada halaman detail tersebut, pengguna dapat klik Add Chart atau masukkan ke keranjang. Obat akan masuk ke keranjang belanjaan dan pengguna dapat melakukan pembelian juga transaksi pada tahap berikut. Mungkin segitu saja penjelasan dari poster Klik Apotek kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Rinaldi dari kelas 2 TID. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai halaman GWES dan pengunjung untuk website Klik Apotek. Sebelum pengunjung memasuki halaman dashboard, ia akan melakukan registrasi dan login terlebih dahulu. Untuk halaman registrasi dapat dilihat seperti berikut dengan memasukkan username, email, password, dan confirm password. Jika registrasi berhasil, maka akan menampilkan pop-up seperti di atas. Kemudian klik OK. Nah, ini langsung saja kita pergi ke halaman login dengan mengklik button Go to Login. Maka kita disuruh untuk memasukkan email beserta password yang sudah diregistrasi sebelumnya. Ketika login berhasil, juga akan menampilkan pop-up seperti di atas. Nah, di sini menandakan bahwa proses login berhasil, ia akan menampilkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat seperti deskripsi dari Klik Apotek, kemudian tentang Klik Apotek, kemudian menampilkan beberapa produk di beranda seperti betadine, minyak kayu putih, milanta, beserta paracetamol. Kemudian ada ulasan pengguna, dan terdapat beberapa berita. Di berita ini, ketika kita klik bagian read more-nya, maka akan menampilkan ke halaman website dari berita tersebut.
Selanjutnya, untuk melihat produk, kita mengklik bagian button lihat semua. Nah, di halaman ini maka akan menampilkan produk-produk yang dijual di Klik Apotek. Ini menampilkan semua produk obat yang dijual di Klik Apotek. Dan jika kita mengklik beberapa kategori seperti obat kepala, maka akan menampilkan obat untuk sakit kepala. Kemudian ada kategori batuk dan flu, demam, mata, dan pencernaan. Untuk membeli obat, kita mengklik button Add to Cart. Di sini saya akan membeli obat, ada 3 item, yaitu Neuralgin, Entrostop, dan obat Fix, dengan total obat 75.000. Jika ingin membeli, maka akan mengklik bagian button selesaikan pembayaran, maka akan menampilkan untuk halaman konfirmasi pembayaran. Di sini terdapat ringkasan pesanan dari obat yang telah kita beli, kemudian ada biaya pengirimannya beserta totalnya. Kemudian ini ada informasi pengiriman, kita memasukkan nama lengkap beserta nomor HP dan alamat. Nah, kita akan diminta untuk pilih metode pembayaran. Di sini terdapat 2 metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan e-wallet dan COD. Untuk e-wallet terdapat beberapa opsi seperti OVO, Dana, dan GoPay. Saya akan membayar dengan GoPay. Kemudian mengklik button bayar sekarang, dan pop-up ini muncul yang artinya pesanan berhasil dibuat. Ini akan menampilkan riwayat pesanan obat yang telah dilakukan oleh pembeli. Baik, perkenalkan nama saya Steven. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai backend atau coding dari project yang kami buat, yaitu Klik Apotek. Jadi pertama kita ada buat bagian komponennya. Jadi komponen kami itu ada footer admin, footer guest, dan di sini ada form obat, itu untuk inputan obat-obat baru di bagian sistem admin. Kemudian ada header admin. Di sini terdapat untuk bagian kelola obat dan konfirmasi pemesanan. Kemudian untuk bagian guestnya itu ada beranda tentang kami, produk, ulasan, artikel, dan di bagian kirinya ada Klik Apotek dan logo Klik Apotek. Selanjutnya ada modal, itu untuk bagian notifikasinya. Kemudian untuk sidebar itu dari sisi adminnya itu untuk kelola obat dan konfirmasi pemesanan. Di sini kita juga ada buat untuk data untuk bagian admin layoutnya, itu untuk menyusun layout untuk bagian adminnya, dimana layout di sini terdapat untuk admin, header admin, dan footer admin. Outline-nya itu berisi komponen-komponen yang terdapat di dalam sini. Setelah itu ada auth layout, itu untuk bagian loginnya. Kemudian ada guest layout, itu untuk bagian pengunjung. Jadi di sini ada header guest dan footer guest, dan outlet-nya itu berisi dari coding intinya di dalam yang menggunakan layout ini. Setelah itu ada bagian view. Jadi di view sini ada bagian untuk auth-nya, itu untuk loginnya, ada confirmation untuk passwordnya. Di sini ada daftar akun, login admin, dan login user. Kemudian di dashboard admin itu sebelumnya saya jelasin dulu untuk bagian login admin atau login usernya. Jadi di sini kami menggunakan Supabase. Jadi di sini ada authentication. Jadi kami menggunakan akun-akun yang ada di sini. Jadi ketika orang login atau misalnya membuat akun yang baru, mereka akan mengirim konfirmasi ke email yang terdaftar ke mereka. Jadi di emailnya nanti akan ada confirmation. Jadi ketika udah dikonfirm, maka akunnya akan berhasil dibuat di sini. Selanjutnya untuk dashboard admin. Di sini untuk mengisi bagian-bagian grafik atau data yang dari sisi adminnya, dari segi penjualan atau transaksi yang ada di sistem Klik Apotek. Kemudian untuk dashboard guest itu bagian homepage-nya itu untuk pengenalan mengenai Klik Apotek. Setelah itu ada halaman hubungi kami. Kemudian ada halaman kelola obat. Untuk kelola obat ini di bagian sisi admin. Jadi di sini kami dapat menginput data obat yang baru atau mengedit data obat yang baru. Jadi di sini kami dapat store image obatnya juga di bagian storage yang Supabase ini. Kemudian untuk bagian dari alur kerja pengunjung atau pembeli,
Jadi mereka pertama akan masuk di dashboard guest, kemudian mereka akan dapat memilih di bagian header mereka untuk melihat produknya. Jadi untuk produk mereka akan masuk ke produk katalog. Jadi di sini akan menampilkan data-data dari Supabase kami itu data obatnya. Jadi untuk image-nya itu mengambil URL dari image yang di sini, image obat yang di sini. Kemudian setelah dari produk katalog mereka dapat melihat detail dari produk mereka itu di bagian produk detail. Jadi di sini akan menampilkan detail-detail obatnya yang diambil itu di mana mereka mengetahui produk apa yang mereka tekan atau mau melihat detailnya itu dari bagian NIE-nya. Contohnya ada paracetamol, mereka klik paracetamol, kemudian paracetamolnya ada NIE-nya. Jadi mereka untuk produk detailnya mengecek NIE-nya untuk mengambil data-data yang berkaitan dengan NIE paracetamol ini. Selanjutnya untuk ketika sudah produk detail mereka dapat klik add to keranjang. Jadi mereka dapat masuk ke halaman keranjang. Di sini akan men-store obat-obat yang akan mereka masukin ke keranjang. Setelah itu ketika diklik pada bagian selesaikan pembayaran, mereka akan masuk ke halaman payment. Jadi di sini mereka dapat memilih untuk metode paymentnya. Jadi ada COD dan COD, OVO dan Dana ataupun GoPay. Kemudian setelah selesaikan pembayaran, mereka akan masuk ke konfirmasi. Mereka akan masuk ke bagian konfirmasi pemesanan. Jadi di sini mereka akan melakukan konfirmasi terakhir. Ketika sudah konfirmasi, akan masuk ke order history. Dan di sini akan mencatat pembelian yang telah dilakukan oleh user tersebut. Kemudian untuk bagian adminnya itu ada kelola obat. Jadi di sini yaitu untuk inputan obat baru dan edit obat. Kemudian ya seperti COD, kemudian ada bagian untuk konfirmasi pemesanan. Itu juga di bagian adminnya itu melakukan konfirmasi terhadap pemesanan yang telah dilakukan oleh pembeli. Jadi ketika sudah ada stoknya atau sesuai dengan permintaan, mereka akan konfirmasi pemesanan dan melakukan pengiriman tersebut. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Muhammad Arif Ramadan. Saya bagian dari anggota dari kelompok 7. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang dashboard admin yang saya kembangkan. Saya memberikan konsep untuk isi dari admin dari halaman dashboard admin yang hanya dapat dikelola oleh admin itu sendiri. Nah, apa saja tugas dari admin dari halaman ini? Yang pertama, admin dapat melakukan pengelolaan obat seperti create, edit, update, dan delete atau CRUD yang terdapat di halaman kelola obat. Nah, selanjutnya, admin juga dapat melihat statistika berupa grafik penjualan obat setiap bulan. Dapat terlihat di halaman dashboard di bagian grafik penjualan bulanan yang tiap bulannya itu dapat dilihat berapa total penjualan tiap bulan dari Januari 240.000 misalnya, Februari hingga Juni misalnya. Selanjutnya, admin juga dapat melihat total obat yang tersedia, berapa total transaksi untuk per hari, berapa banyak pengguna yang sudah mendaftar akun Klik Apotek, dan terakhir, admin dapat melihat obat apa saja yang memiliki stok yang hampir habis agar dia dapat mengambil ancang-ancang untuk melakukan stok obat tersebut. Terakhir, admin dapat mengkonfirmasi pemesanan yang dilakukan oleh pembeli yang terdapat di halaman konfirmasi pemesanan. Nah, ini misalnya ini sudah dikonfirmasi ya. Nah, di sini kontribusi saya hanya sebatas memberikan rancangan berupa isi dari halaman admin dan navigation button, serta sedikit memberikan pewarnaan yang sesuai untuk halaman ini dan tata letak data-data dan informasi sesuai halaman setiap button. Selebihnya itu seperti modding untuk mengecek error apa tidaknya, itu dikerjakan sepenuhnya oleh anggota saya yang lain, yaitu Najwa, Naila, dan Steven. Demikian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.